Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Dan baik, Smart Listener, Anda kembali bersama kami di spesial program untuk hari ini di Makassar Insight. Dan ya, Smart Listener, pemerintah provinsi akhirnya memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2024 itu sebesar Rp3.343.289. UMP Sulsel ini mengalami kenaikan sebesar 49.153 atau 1,45%. Dan ini merupakan angka kenaikan terendah sejak tahun 2017 lalu, di mana tahun 2022 tidak ada kenaikan UMP karena Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Nah, untuk kenaikan 1,45% ini, Smart Listener, apakah ini cukup adil untuk bagi pengusaha dan juga bagi buruh? Nah, untuk hari ini kita akan mendiskusikannya bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak-bapak ya di siang hari ini. Langsung saja saya sapa. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Andi Malanti, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Malanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waduh ini harusnya mic-nya digeser dulu gitu ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio ya siang hari ini, Pak. Ya. Sama. Ya, dan juga untuk hari ini saya sapa juga di sini kita sudah bersama dengan Bapak Akrianto, Kabid Hubungan Industrial di Snaker Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bapak Akrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. gimana kabar Pak? Alhamdulillah Ya, sehat. baik. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio juga. Terima kasih. Dan untuk siang hari ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Suhardi, Ketua Apindo Sulawesi Selatan. Ya, Ya. Gimana kabarnya Bapak? Assalamualaikum. alhamdulillah baik sekali. Iya. Alhamdulillah. Ya, akhirnya bisa ketemu ya Ketemu. dalam satu diskusi ya di Ya, siang hari ini. Baik. sudah sering ketemu Oh gitu Pak. diskusi. Iya, iya, baik. Dan Smart Listener, untuk hari ini kita juga live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya izin dulu nih ke Pak Suhari dan juga Pak Andi Malanti. Sebelumnya saya ke Pak Akrianto dulu, Pak Anto. Em, untuk kenaikan 1,45% Pak ini untuk UMP ya. Nah sebenarnya untuk kenaikan UMP ini yang menjadi dasar penentuan untuk UMP ini apakah mengacu di PP nomor 36 kah atau ke PP 51 Pak tahun 2023 Pak? Bisa sedikit digambarkan Pak, silakan. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang upah minimum ini kan sejarahnya panjang ya. Dari Undang-Undang 13 bermakai KHL, terus 78 PP 78 ya. Itu memakai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, terus direvisi ke PP 36 sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan. 36 ini yang menjadi banyak sekali polemik, terus direvisi lagi dengan PP 51 tahun 2023. Jadi dasar perhitungan upah minimum tahun 2024 itu memakai PP 51 tahun 2023. Ya. Ada perbedaan yang mendasar di PP 36 dengan PP 51. PP 36 itu jika upah minimum tahun berjalan itu sudah di atas batas atas ya, istilahnya kemarin batas atas yang lebih populer, ya kan? Sebenarnya maka ditetapkan sama. Jadi jika upah minimum tahun berjalan itu sudah berada di atas batas atas, maka pemerintah wajib menetapkan upah minimum itu sama dengan tahun berjalan. Upah minimum tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan. Nah, perbedaannya di PP 51 tidak seperti itu. Jadi kalau upah minimum itu upah minimum Provinsi Selatan tahun 2023 ini sudah di atas namanya rata-rata, banyaknya konsumsi dibagi dengan rata-rata
banyaknya jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, maka ada formula pengecualian. Jadi formulanya dipakailah pertumbuhan ekonomi dikali dengan koefisien tertentu, alfa. Nah, itulah jumlah kenaikan yang kita dapatkan di 1,45 tadi. Ya. Nah, kalau kita hasil kemarin ya, ada Pak Ardi, ada Pak Andi Malanti, kita hitung memang upah minimum Sulawesi Selatan itu sudah berada di atas median upah. Sehingga formula yang kita pakai, kalau dia masih di bawah, kita pakai formula PE ya, inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali koefisien tertentu tadi, alfa. Alfa ini 0,1 sampai 0,3. Nah, inilah yang dipakai kalau di upah kita masih di bawah median upah. Tapi ternyata hasil perhitungan kita di atas median upah, maka inflasinya dikeluarkan. Nah, beda dengan 36. 36 tidak ada pasal ini, pengecualian ini. Nah, inilah win-win solution sebenarnya. Jadi 78 dengan 36 inilah yang dikombain, jadilah PP 51 ini untuk formula perhitungan upah minimum. Ya, saya rasa itu ya. Itu yang perlu dicermati di situ, Pak ya. PP nomor 78 PP 51 ini yang terbaru tahun 2023 ya. Oke, itu dari turunan dari PP 36, Pak ya. Ya, sebenarnya PP 36 ya, penyesuaian. Penyesuaian. Nah, dari seperti diinformasikan Pak, naiknya 1,45%. Jadi itu yang beberapa hal yang menjadi pertimbangan ya. Nah, sebenarnya pada saat ditentukan itu dari Pak Suhardi dan juga dari Pak Andi Malatik sendiri melihatnya seperti apa itu, Pak? Jadi memang dalam rapat Dewan Pengupahan kemarin ada dua pendapat ya. Jadi pendapat pertama yaitu ya sesuai dengan ketentuan yang ada ya, PP 51 2023. Apindo juga mendukung itu. Tapi dari sisi teman-teman SP menginginkan ada dua usulan mereka, yaitu pertama memakai formulasi PP 78. Ada apa Pak kalau semuanya di PP 78 itu? 78 memang besar kenaikannya karena inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau inflasi kita di kisaran 2,33 ditambah dengan PE-nya 4,84, maka itu di kisaran 7 lebih naiknya ya 78%. Di sisi lain PP 78 ini udah dicabut oleh PP 36, jadi tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu yang keinginan teman-teman. Yang kedua, keinginan teman-teman dari serikat dari unsur pekerja ya, dari Dewan Pengupahan ini menginginkan ada upah sundulan. Yang diinginkan misalnya masa 5 tahun, kurang dari 5 tahun sekian persen, naiknya 5%. Terus kurang dari 10 tahun itu 10% ya. Terus di atas kurang dari 10 tahun ke atas itu 15% kenaikannya. Nah, upah sundulan juga ini juga setelah terbitnya PP 78 itu sudah diperbolehkan lagi ya. Jadi sehingga memang agak sulit kita pemerintah untuk menerima usulan ini karena ini sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Tetapi sebenarnya intinya sesuai judul struktur skala upah itu sebenarnya sundulan, itu sebenarnya sundulan sebenarnya. Iya, karena prinsipnya upah minimum itu kan upah minimum itu untuk diperuntukkan untuk yang masa kerja di bawah 1 tahun. Nah, itu sebenarnya diberikan haknya buat yang baru bekerja. Hak yang 1 tahun ke atas itu ya di struktur skala upah. Karena struktur skala upah itu mengatur struktur upah terendah sampai tertinggi dan atau tertinggi dari sampai ke bawah terendah. Nah, itu mempertimbangkan masa kerja, tingkat pendidikan dan sebagainya ya kan, banyak variabel yang bisa dipakai untuk dalam perhitungan upah minimum struktur skala upah. Itu untuk yang harapan dari para buruh ya untuk memakai struktur dan struktur skala upah ini ya untuk penentuan UMP itu ya Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Andi Malanti ya. Pak Andi,
Ya, ya ini kenaikan 1,45% ya. Ini gimana nih Pak untuk dari kaum buruh menyikapi dengan kenaikan UMP ini Pak? Apakah adil atau kayak gimana nih Pak? Ya. Jadi cerita tentang adil, menurut kami UMP berapapun nilainya tetap tidak adil. Kalau menurut saya, kenapa? Karena ketika UMP digunakan itu menguntungkan bagi perusahaan menengah ke atas, merugikan perusahaan menengah ke bawah. Nah, saya katakan UMP sesungguhnya ini tidak adil. Makanya memang perlu kita mencari sebuah formula yang memang betul-betul bisa menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kalau cerita tentang sejarah, pergerakan UMP di Sulawesi Selatan ini kan sejak tahun 2000 awal ya, awal tahun 2000-an. Dulu kan namanya UMR, upah minimum regional. Kalau tidak salah menteri dulu ya yang SK kan itu kalau UMR. Nanti ada regulasi baru setelah lahir Undang-Undang 13 tahun 2003. Lalu kemudian itu, tapi sebelumnya UMP tahun 2000 tidak salah UMP. Sampai saat ini menggunakan bahasa UMP. Dan lahir Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di situ awal dasar upah minimum provinsi ini digodok di provinsi setiap di Indonesia ya. Nah, dulu dasar penetapan upah minimum provinsi itu memang betul mengacu kepada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan hasil survei anggota Dewan Pengupahan. Itu bedanya dengan sekarang. Sekarang yang survei bukan anggota Dewan Pengupahan. Ya, pasti kaget kan? Yang sebetulnya Karena kan biasanya yang tiga itu ya, ya, ada. jadi yang survei ini sekarang adalah BPS. Dulu namanya statistik ya. Badan Sekarang Pusat namanya Statistik. BPS. Itu yang survei. Yang seperti dibahasakan tadi Pak Kabit, bahwa yang disurvei itu terkait dengan PE, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan daya beli masyarakat ya. Jadi dalam satu rumah ya berapa yang bekerja. Nah, kan itu semua yang dia survei orang BPS. Nah, kemudian lahirlah namanya PP 78 tahun 2015 kalau saya tidak salah. Ya. 2015 itu lahir. Teman-teman serikat buruh, serikat pekerja kita protes. Ya, karena menurut kami juga dan menurut teman-teman serikat buruh, serikat pekerja sangat merugikan bagi kaum buruh. Dari sisi penetapan upah minimum provinsi, tapi di sisi lain ada beberapa menguntungkan kaum buruh Indonesia terkait dengan struktur skala upah tadi, karena kan struktur skala upah itu kan mulai dari tahun 2015 itu lahirnya PP 78 hingga sudah ada, tapi sepertinya hampir tidak ada perusahaan yang gunakan saat itu di Sulawesi Selatan. Nggak tahu di Indonesia lainnya, di provinsi lain Indonesia mungkin. Nah, itu ceritanya. Jadi kita protes, serikat buruh serikat pekerja, bisa kita lihat di Google kok. Serikat buruh serikat pekerja Indonesia itu memprotes dan meminta mencabut PP 78. Nah, belum dicabut-cabut digodoklah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, lahirlah itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Nah, setelah lahir ya lahirlah juga itu turunannya PP 35, 36, 37. Kemudian ya 36 ini menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi. Nah, akhirnya apa yang terjadi di tahun 2020 ke 2021, satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa ada kenaikan Sulawesi Selatan. Itu 2020 ke 2021 kalau saya salah. Iya. Nah, di luar Pulau Jawa hanya Sulsel yang naik. Lalu kemudian penetapan 2021 untuk upah minimum 2022, ya Sulsel tidak naik-naik. Ya waktu itu ya tidak naik waktu itu karena persoalan terjadinya pandemi ya di Indonesia. Itulah menjadi alasan sampai Sulsel tidak naik. Mungkin karena anggapannya teman-teman pengusaha dengan pemerintah bahwa UMP Sulawesi Selatan ini lumayan besar juga kan. Penyesuaian saja Pak ya. Nah, Atau gimana Pak? Ya. Cerita tentang UMP sesungguhnya kenaikan sebenarnya bukan kenaikan, itu penyesuaian.
Kenapa? Andai kan 9 bahan pokok atau produk-produk lain tidak naik, ya berarti ada kenaikan. Tapi ini kan naik juga 9 bahan pokok. Ya beras naik, telur naik, minyak naik. Yang paling parahnya BBM naik. Dan tidak bisa dikasih turun-turun oleh pemerintah. Nah, itu persoalannya. Jadi upah minimum provinsi memang ini kalau ditanya apakah menurut Anda tidak adil, ya pasti tidak adil lah. Karena kan kenapa? Masa yang bekerja 10 tahun dikasih gaji UMP, ya kan? Di situ pasti ketidakadilannya. Nah, seperti apa disampaikan tadi Pak Kabit, bahwa teman-teman meminta sundulan, itulah alasannya sampai teman-teman minta sundulan supaya ada perbedaan antara yang masa kerja di bawah 1 tahun dengan masa kerja di atas 1 tahun. Nah, di situ letak ketidakadilannya sesungguhnya. Makanya benar tema pada hari ini ya solusinya adalah susu. Ya, susu itu struktur dan skala upah. Seperti salah paham ya. Susu itu struktur dan skala upah. Singkatan gitu. Jadi berdasarkan peraturan menteri ya, kalau tidak salah nomor 1 tahun 2017 ya kan, perusahaan wajib membuat struktur dan skala upah. Sekarang bola ini ada di pemerintah sebenarnya. Ini barang ini ada di pemerintah, bukan kepada Apindo, bukan kepada serikat. Jadi kenapa? Di pemerintah ya? Ada. Karena pemerintah inilah yang melakukan pengawasan terkait ke perusahaan terkait dengan apakah ada susu atau tidak. Ya. Yang berperan di sini pemerintah, khususnya di bagian pengawasan, bukan bagiannya Pak Anto HI kan. Iya. Oh, bukannya bagiannya Pak Anto ya. Sesungguhnya kalau cerita tentang susu berada sama pemerintah. Pemerintah mau tidak dia gerakkan atau tidak tergantung pemerintahnya. Nah, pemerintahnya kan bukan cuma Pak Anto, Pak Gubernur boleh, Pak Wali Kota boleh, Pak Menteri juga boleh, apalagi Presiden ya. Kalau dia memang betul-betul mau menjalankan susu, bukan cuma sekedar diundangkan saja, ini insya Allah bisa mengkondusifkan persoalan ketenagakerjaan khususnya untuk penetapan upah minimum provinsi Indonesia. Nah, satu kuncinya tergantung pemerintah mau tidak menganggarkan supaya Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit di seluruh Indonesia melakukan monitoring kepada perusahaan-perusahaan. Itu jadi masalah. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Gubernur kita ini, PJ Gubernur Sulsel ini kayaknya bersedia lah ya membantu Dinas Tenaga Kerja untuk menganggarkan. Ini semoga ya, karena dia janji kemarin dan saya tagih hari ini juga. Ya, semoga Pak tetap Gubernur mendengarkan gitu, ya, ini. ya. Ada di atas mobil, mudah-mudahan pulang dari Jakarta kan, dia dengarkan. Iya, karena kan solusinya di situ sebenarnya. Karena kan kami juga serikat buruh, ya kasihan juga memang. Ketika UMP ini terlalu tinggi, ini jujur saya bilang, ini setengah mati pengusaha menengah ke bawah. Ya. Menguntungkan bagi pengusaha menengah ke atas. Artinya begini, sesungguhnya perusahaan besar ini sudah mampu membayar di atas upah minimum. Tapi karena dia mau mengikuti aturan ya dia bayar hanya UMP saja. Begitupun juga sebaliknya. Menengah ke bawah ini sesungguhnya dia tidak mampu membayar tapi dipaksakan karena dia mau ikuti undang-undang. Nah, makanya saya bilang betul apa program sekarang pemerintah bahwa ya mesti harus ada susu ini untuk membatasi kan kenaikan UMP. Tetapi ya kalau ini tidak dilakukan susu ya rugi masa kerja yang 10 tahun. Pasti rugi. Makanya saya bilang ya mesti keterlibatan Pak Gubernur ini untuk menganggarkan dan pegawai di Snaker untuk pengawas dan HI dibantu dengan Dewan Pengupahan dengan LKS Tripartit melakukan kunjungan-kunjungan atau monitoring ke perusahaan. Ya, kita memberikan penyadaran kepada pihak perusahaan bahwa ya jangan cuma kasih UMP saja di pekerjamu. Ya, kasih di atas UMP. Paling tidak ya buatlah struktur dan skala upah. Jadi itu sebagai dasar, Pak ya. Memang wajib perusahaan melaksanakan ini struktur skala upah ya, Pak? wajib karena kalau tidak ada sanksinya. Nah, begitupun juga pengusaha yang tidak memberikan upah minimum provinsi kepada pekerjaannya itu kejahatan. Iya, jadi pengusaha ini mesti
ya banyak berkoordinasi lah, berkomunikasi lah dengan teman-teman Apindo, ke pemerintah, dan jangan musuhi serikat. Iya kan? Di Iya, ya. kebanyakan perusahaan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sulsel, dia musuhi serikat. Serikat ini bukan musuh Anda. Ini mitra Anda. Bagaimana kita berapa namanya, memikirkan bagaimana masa depan buruh kita. Kalau memang kalian tidak sanggup, kan ada mekanisme ya. Ada mekanisme untuk penangguhan upah kah namanya, atau apa dan lain-lain. Oke, Kami iya. juga dari serikat tidak memaksakan juga kalau kalian tidak mampu. Apalagi kalau banyak utang kan, kita bantu. Pemerintah bisa bantu. Ya kan? Tetapi kalau dia keuntungannya banyak, kadang sembunyi-sembunyi juga, dia tidak terbuka. Nah, sudah nanti setelah beli misalnya rumah mewah, mobil mewah, baru ketahuan ternyata ini bos punya duit banyak. Katanya tidak punya uang. Dan ini banyak perusahaan-perusahaan di Makassar ini, khususnya perusahaan-perusahaan besar, tapi manajemennya ini kayak pengelolaan keluarga. Itu jadi persoalan saat ini di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Banyak usahanya besar, cawan-cawannya hampir seluruh Sulawesi Selatan ada. Nah, cuma manajemennya yang parah. Ya, masih mengelola secara kekeluargaan gitu. Oke, harusnya juga sudah dikelola secara profesional gitu ya Pak, Oh Pak ya. Andi ya. Oke, baik. Ada yang ingin dikomentari dari Pak Harganto? Ya, sebelum saya ke Pak Suhardi ya, ya Pak. Saya mau meluruskan aja Pak Andi tadi bahwa soal penangguhan. Sebenarnya penangguhan sudah tidak ada. Jadi UMP ketika ditetapkan, maka wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Dia tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum. Yang kedua, terkait apa tadi Pak Andi mengatakan bahwa saya lupa ya tadi yang saya mau tanggapi. Struktur skala upah Pak. Iya, struktur skala upah itu kan sebenarnya Bisa dijelaskan dulu Pak untuk struktur skala upah itu Iya, bagaimana Pak? makanya struktur skala upah itu sebenarnya mengatur struktur upah terendah sampai tertinggi. Ya kan? Sebenarnya itu. Nah, itu sudah mempertimbangkan masa kerja, mempertimbangkan tingkat pendidikan, mempertimbangkan beban kerja, mempertimbangkan tingkat resiko. Sebenarnya itu baru berapa indikator ya? Itu banyak indikator yang harus dihitung untuk menentukan upah terendah sampai tertinggi, atau sebaliknya tertinggi sampai terendah, supaya juga tidak terjadi kesenjangan di perusahaan. Jomplang rendah dengan yang tinggi itu jauh sekali. Itu fungsinya struktur skala upah. Sebenarnya yang saya mau kembali menegaskan bahwa upah minimum ini, ingat bahwa upah minimum ini hanya berlaku bagi tenaga kerja yang masa kerjanya 0 sampai 1 tahun. Di atas 1 tahun Anda tidak boleh membayar upah UMP sebenarnya, atau UMK. Yang dibilang tadi Pak Andi Malanti bahwa struktur skala upah ini wajib diterapkan oleh perusahaan, wajib dibuat, disusun, diterapkan, dan disosialisasikan kepada pekerja. Nah itu. Oke. Kalau selamanya tidak diterapkan, itu berarti harus kena sanksi gitu ya Pak Ya. ya? Ya, ada sanksi ya. Ada. Oke. Saya dari Pak Anto, dari Pak Andi Malanti, saya ke Pak Suhardi. Pak Suhardi, ini seperti apa nih Pak? 1,45% dari pengusaha sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih. Pendengar ya? Pendengar atau pemirsa ini? Pendengar dan pemirsa Pak. Pendengar dan pemirsa, Pemirsa, karena ya. ini ada live-nya juga. Iya. Smart FM. Pertama, terima kasih sudah diundang, dan tadi kan sudah di sounding juga bahwa kami juga sering ketemu lah. Kami ini sama, ini ada di LKS Tripartit juga, ada di Dewan Pengupahan. Jadi ini 3 ini sering ketemu. Jadi ada juga yang hanya di LKS, hanya di Dewan Pengupahan. Iya. Jadi selalu ketemu, jadi selalu bahas begini. Kemudian juga ya, Mbak Mirsa juga tahu, saya ini juga dual dari sisi saya juga pernah jadi pekerja ya, 30 tahun ini. Jadi iya, 30 tahun jadi pekerja, tapi juga jadi pemimpin juga, dan beberapa tahun ini jadi pengusaha juga. Jadi saya juga merasakan kalau UMP ini dulu ya berharap juga naiknya besar ya. Nah, ternyata juga setelah kita tahu kita berusaha,
kita juga waduh berat sekali gitu. Itu suatu hal yang wajar. 2-3 hari ini banyak WA nih. Terima kasih Pak Ketua, kami ini lagi berat-beratnya ini. Kenaikan ini sangat membantu kami. Ada juga info begitu. Itu dari pengusaha hotel katakan begitu. Kemudian ada juga dari SPBU juga nyampaikan, wah di mana untung kami? Kami tidak ada untung ini. Tahun ini paling parah kami, paling berat. Dropan bahan bakar tidak ada, keuntungan sudah ditakar, tidak ada kenaikan. Sementara gaji harus naik. Nah, kalau begini kan juga membantu kami juga. Ini suara pengusaha, suara teman-teman, ya. Nah, tadi sudah clear lah, jelas suara dari Pak Nimalantik mewakili suara perserikat. Tentu tidak adil dari sisi ini. Pak Anto juga Pak Kabit sudah jelaskan prosesnya. Kami di pengusaha, sekarang saya berdiri di sisi Pindo, mewakili pengusaha. Tentu melihat itu dari sisi bukan puas dan tidak puas ya, dari sisi bagaimana seandainya terjadi begini, bagaimana kita mencari solusi begini. Dari sisi karena memang ketika tinggi tentu pengusaha yang teriak. Kalau berat kecil tentu serikat yang teriak. Jadi titik temu itu yang harus kita ini. Setiap tahun pasti ada. Bahkan tahun lalu saya secara ini diminta untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu diminta untuk ayo semua gugat ke MK, ke MA. Tapi saya tidak. Saya melawan dari juga itu. Saya bilang ya kita sudah ngelihat itu. Sebagian ada dan memang diterima waktu itu. Ada yang diterima. Nah, artinya kita melihat dari sisi pengusaha bahwa kita berpijak pada memang kebijakan tadi. Mulai dari PP 78 tadi sampai ke 36 sampai sekarang 51. Ya penerapannya ke 51. Yang mungkin kita bisa hitung tadi koefisien tertentu tadi, ya saya sudah sampaikan juga biar kita naikkan 0,50 padahal ada batas 0,30. Itu yang terendah Pak? Tertinggi 0,30, toh tidak menolong. Karena kalau nggak salah tahun lalu 0,20 kalau nggak salah. 0,1 tahun lalu. Tinggi tapi tinggi. Artinya sebelumnya sudah tinggi Pak ya? Ya itu juga sebelumnya sudah tinggi Pak. Jadi sekarang penyesuaian ya. Jadi tadi ya, ini mungkin Pak Kabit sudah jelaskan tadi. Sebelum kita menghitung UMP benar-benar, kita harus lihat dulu rata-rata upah median upah tadi. Nah, setelah dihitung itu 3,2. Sementara UMP kita kan sudah 3,3. Artinya sudah di atas UMP kita. Makanya rumusnya menghilangkan inflasi. Apabila tadi dikali dengan inflasi memang besar itu 3 lebih mungkin ya. 3 lebih. Nah, itu artinya bukan berarti kita bilang tinggi, bahwa ada hitungan formula dua ini opsi. Kalau UMP sudah lebih tinggi dari rata-rata upah, dia inflasinya dihilangkan. Oh begitu Pak. Iya, di PP 51. Makanya kecil. Ya. Nah, itu yang tentu teman-teman dari serikat komplain karena naiknya cuma 49.000. Tapi ini untuk mencegah disparitas sebenarnya memang syaratnya. Tadi Pak Kabit sudah jelaskan bahwa PP 36 itu bisa ada tidak naik UMP di satu daerah. Tapi kalau PP 51 wajib naik. Cuman resikonya bisa juga naiknya kecil. Nah, setelah kita hitung sama-sama naiknya gitu, kita naikkan di 0, ambil alfanya 0,3 juga nggak menolong itu. Jadi saya kira kalau dari pengusaha ya sudah balance dari sisi itu, sudah benar, tapi kita tahu juga. Tapi begini, saya lihat memang ini benar
kita hampir sama dengan Aceh kalau nggak salah ya Pak Kabit, bahwa kenaikannya tuh 1,34 dan UMP-nya juga 3,3-an, hampir sama dengan Aceh. Nah, bandingkan Jawa itu, Jawa Tengah itu UMP-nya baru 2 juta loh. Nah, kalau DKI lain sudah 5, jadi memang disparitasnya sangat, dari Jawa Tengah ke DKI jauh sekali. Makanya pernah kejadian dari Banten itu banyak perusahaan yang eksodus ke Jawa Tengah karena memang pengusaha nggak sanggup. Lebih baik dia buka perusahaan, buka usaha, buka pabrik di Jawa yang UMP-nya kecil daripada dia harus menggaji 2 kali lipat. Makanya ini untuk mencegah. Nah, Sulsel juga begitu. Sudah di tengah-tengah ini. Makanya kalau kenaikan kecil itu bukan dilihat dari sekarang. Dilihat dari kemarin dan dihitung daya serap tenaga kerja kita juga kecil, daya beli kecil. Nah, saya mau mengatakan bahwa memang setuju dan disampaikan Pak Dimalanti bahwa sebenarnya itu sudah given menurut saya ya. Memang serikat pasti akan unjuk rasa, tapi ini sudah harus kita terima. Ini peraturan pemerintah. Kalaupun mau digugat bisa saja terjadi. Kalau nggak salah ya, ada 3 daerah yang tidak mengikuti PP 51 ini, saya baca kemarin. Tapi saya belum tahu ya, saya ada baca tadi pagi. Ada 3 daerah yang menurut Menaker tidak mengikuti PP 51. Tapi saya bilang gini, prosesnya panjang dan belum tentu bisa tahun depan penentuan UMP lagi, kasusnya aja belum selesai. Jadi saya kira itu panjang. Jadi kalau kita mau sama-sama, ayo ya sudahlah, ini kita terima dulu. Yang paling penting tadi, saya kan merasakan juga, saya sebagai pekerja pernah. Bagaimana struktur upah itu di tempat kerja saya, karena memang perusahaannya sudah ini ya settle, sudah established. Jadi saya kira itu bagus. Peraturan perusahaannya tuh sangat detail, menghitung masa kerja, kinerja, jabatan, semuanya tuh clear. Jadi susu tadi tuh benar-benar diberlakukan. Nah, ini kan persoalannya memang menengah ke bawah ini tidak ada kontrolnya. Nah, itulah yang saya pikir. Kami juga direkomendasi kemarin pada saat angka kami 1,45 dan teman-teman dari serikat 7,14 ya, 14. Rekomendasi kita berbeda dari sisi itu. Tapi dari sisi penerapan dan pengawasan struktur upah ini kita sama. Kami juga minta untuk kita sama-sama awasi, kita sama-sama ini, karena memang tadi ya, sudah ada ininya. Sudah ada Permenaker ya 2017 nomor 1 yang menjatuhkan sanksi apabila tidak digunakan, tidak diberlakukan masa kerja di atas 1 tahun itu struktur upah tadi gitu. Jadi kalau kami ditanya tadi mengenai bagaimana tanggapannya, ya kami memang berlandaskan pada peraturan terakhir PP 51 dan hitungannya, dan alfa tadi kita sudah angkat di 0,30. Memang tidak cukup mengangkat karena memang kenaikan hanya 49.000. Kalau 0,2 itu 32.000. Kalau 0,1 mungkin 20.000 lebih. Itu bukan kenaikan 3 gitu ya Pak ya? Iya, itu. Tapi memang itulah kondisinya yang kita hitung, karena memang kalau nggak salah daya serap termasuk rata-rata rumah tangga, data BPS ya, rumah tangga di Sulsel yang bekerja itu cuma 1, berapa persen, kecil. Jadi banyak orang, tapi di satu rumah itu banyak yang nggak bekerja. Itu juga tidak menolong dari sisi rata-rata upah itu tadi. Gitu. Jadi kalau semuanya untuk untuk upah minimum provinsi ini yang kenaikannya 1,45%, peluang atau potensinya untuk dunia usaha itu masih stabil atau seperti apa, Pak? Ya, ini kan tujuannya dari ini kan UMP ini kan bagi
pengusaha dunia usaha melihat bahwa ini ada kepastian hukum. Itu satu yang paling penting, kepastian investasi. Yeah. Nah itu Pak Gub juga kemarin nyampaikan, saya lihat sebenarnya uang yang beredar di Sulsel ini bukan orang Sulsel yang menciptakan, diaspora dari luar, orang-orang Sulsel yang kaya-kaya itu kasih masuk uang di sini. Nah, yang harus kita dorong sama-sama bahwa bagaimana mendorong menciptakan sebanyak mungkin tenaga kerja, usaha-usaha yang bangkit di Sulsel ini. Nah, kita lihat memang pengusaha-pengusaha di Sulsel juga tidak banyak ininya. Itu yang tadi saya bilang, tenaga kerjanya kecil dibanding dengan jumlah anggota keluarga. Jadi kalau kami melihat bahwa ini sudah cukup sementara dan kita dorong itu bagaimana investasi masuk. Dan Sulsel ini kan saya juga pernah diskusi dengan Pak JK, yang disebut dengan hub Indonesia Timur tidak ada di Sulsel ini, bukan hub. Mana ada orang kalau dari luar itu jatuhnya ke Surabaya dulu baru ke Indonesia Timur, tidak ada mampir ke Makassar. Iya, yang disampaikan bahwa itu ada transit itu tidak ada. Makanya memang Pak Gub juga pernah, kalau nggak salah saya baca, bagaimana supaya kapal-kapal itu bisa dibuka langsung ke Makassar. Nah itu penciptaan investasi. Ketika naik daya serap tenaga kerja, daya beli, nah di situ juga pertumbuhan ekonominya tinggi, kenaikan juga akan mengikuti di situ karena ada pertumbuhan ekonomi pengalinya. Nah pertumbuhan ekonomi kita juga saat ini juga kalau nggak salah masih di bawah 5% ya, 4, kan kemarin kita di atas nasional itu 7 berapa 8 itu juga mempengaruhi gitu. Jadi itu Pak ya, ini sangat berdampak terhadap dunia usaha nantinya Pak, untuk para memancing untuk para investor ya, untuk datang ke Sulawesi Selatan ini ya. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita break dulu untuk sesaat ya, Pak Andi Malanti dan juga Pak Anto dan juga Pak Soehardi. Ya, dan smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kita masih membahas ya struktur dan skala upah, instrumen ya untuk instrumen baru ya untuk UMP Sulsel 2024. Kita masih bersama Smart Listener dan masih bersama dengan Bapak Andi Malanti, kemudian ada Pak Anto di sini dan juga ada Pak Soehardi ya. Pak, jadi tadi ya untuk UMP, kemudian kita juga berbicara tadi memang pentingnya ya struktur skala upah ini menjadi aturan baru yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan ya Pak. Nah ini nantinya kalau tadi Pak Soehardi mengatakan untuk struktur skala upah ini memang itu setiap perusahaan yang membuat ya Pak ya, atau seperti apa Pak? Siapa yang jawab? Pak Soehardi dulu deh. Iya. Atau Pak Anto ya saya sampaikan ya. Struktur skala upah ini wajib tadi hukumnya menurut Pak Kabit tadi bahwa memang dilaksanakan oleh semua perusahaan seharusnya. Iya. Ya. Tapi temuan di lapangan teman-teman serikat juga bahwa rata-rata tadi Pak Andi Malanti sudah sampaikan rata-rata menengah ke bawah itu di Sulsel apalagi perusahaan keluarga belum menerapkan itu. Kami juga belum dapat data yang detail mengenai itu. Tapi yang saya tahu kalau untuk perusahaan yang menengah ke atas, yang sudah established, yang sudah settle, saya kira itu sudah diterapkan. Dan saya pernah ngalami dan saya sebagai pelaku juga. Jadi saya pikir itu sudah dilaksanakan. Nah, bagi kami ya itu yang paling penting adalah bagaimana sama-sama nih. Kami kan tadi saya sampaikan kami ada di LKS, lembaga tripartit bertiga, ada juga di Dewan Pengupahan. Kami juga mengajak ini dan mendorong Pak Gub beri kami jalan untuk mengawasi ini juga, gitu penerapan ini. Dan kami juga minta juga dengan teman-teman serikat kalau ada data yang tidak menerapkan seluruh, karena ini memang harus ada sanksi dan kami setuju itu karena ini wajib lah. Ini harus diprioritaskan gitu harus Pak diprioritaskan. Baik, dari Pak Soehardi saya ke Pak Anto Pak. Ya. Ini gimana nih Pak untuk kedepannya memang pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan ini harus ada struktur skala upah ini Pak.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi memang kalau tadi saya menyambung Pak Suwardi bahwa perusahaan wajib menyusun uh, dan menerapkan struktur skala upah di perusahaan. Jadi memang kewajiban perusahaan untuk menyusun itu, membuat terus menerapkan ke perusahaan. Nah sebenarnya begini, saya mau mengajak semuanya, termasuk Apindo, termasuk teman-teman serikat. Mari kita sama-sama melakukan gerakan memasifkan ini supaya penerapan susu di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Dari sisi pemerintah memang ya perlu memang pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang baik sehingga penerapan susu di perusahaan. Tetapi kembali lagi saya bilang, kalau misalnya Pak Apindo, Pak Suwardinya sebagai ketua Apindo mendorong teman-teman perusahaan untuk menerapkan, menyusun dan menerapkan struktur skala upah, termasuk teman-teman serikat mengontrol ini, ya saya rasa yang kita harapkan penerapan struktur skala upah ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau kita mengharap pemerintah saja memang ada keterbatasan ya, apalagi di Sulawesi Selatan ini pengawasnya cuma berapa? Dari jumlah ini memang klise. Pengawas cuma sekian, 55, jumlah perusahaan yang harus diawasi sekitar 26.000. Ya sangat tidak sebanding kan gitu. Tapi saya mengajak semua elemen termasuk masyarakat, mari kita kontrol ini barang. Mari kita sama-sama memasifkan, mensosialisasikan bahwa perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah di perusahaan. Itu ya. Terus diberikan edukasi dan juga sosialisasi gitu Pak. Betul, Pentingnya struktur skala upah ini. Betul. Dari Pak Andi Malantik, apa yang disampaikan Pak untuk bagaimana dari teman-teman serikat buruh ini untuk bisa terus ya ikut mengawasi ya perusahaan-perusahaan yang menerapkan ya, bagaimana menerapkan untuk struktur skala upah ini Pak. Iya, jadi apa yang disampaikan tadi Pak Kabit dan dari Apindo terkait dengan susu ya, struktur dan skala upah, ya memang betul yang terpenting sekarang yang mesti harus dilakukan kami bertiga ini, tiga unsur ini, pemerintah, pengusaha, pekerja, adalah mengedukasi dulu ini para pengusaha kita. Kita bisa pungkiri bahwa tidak semua perusahaan paham terkait dengan susu. Mungkin dia bisa sebut itu susu struktur dan skala upah, tapi dia tidak tahu seperti apa wujudnya ini barang. Nah, oleh karena itu memang saran saya, kami bertiga dan mesti harus dukungan dari Pak Gubernur, bahwa kita mesti harus lakukan dulu edukasi kepada pengusaha terkait dengan susu. Setelah itu baru kita menyuruh dia untuk membuat. Nah, setelah dibuat ya disosialisasikan. Nah, karena kalau kita suruh buat, belum diedukasi, belum diberikan pemahaman, gimana caranya? Padahal ini barang sudah 8 tahun Bu, bukan baru. Jadi susu ini lahir sejak lahirnya PP 78. PP 78 lahir itu di tahun 2015. Sekarang tahun 2023. Ya kan? Jadi sudah 8 tahun. Nah, memang kami tidak salahkan juga teman-teman dari Disnaker, karena mereka mempunyai sangat keterbatasan. Terbatas dari segi personilnya, terbatas dari segi anggaran. Itu jadi persoalan. Sementara yang akan dilakukan sosialisasi ini ya kurang lebih 20.000 perusahaan yang ada di Sulsel. Tidak sedikit. Ya, belum lagi jarak. Bayangkan kalau dari Makassar ke Surako sana, di Surako itu bukan cuma PT Pale loh Bu, di sana banyak perusahaan di sana, perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan upah di atas UMP sesungguhnya di sana, dan bisa membuat yang namanya struktur skala upah. Tapi itu tadi tidak semua perusahaan ngerti tentang struktur skala upah. Oleh karena itu kami punya tanggung jawab bertiga. Yang penting Pak Gubernur mendukung untuk melakukan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang belum paham. Nah, itu. Nah, terkait dengan teman-teman upah minimum ini, ya memang wajib hukumnya perusahaan menjalankan ini upah minimum bagi pekerja-pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun, ya Anda sendiri kalau memang agak susah buat struktur skala upahnya, buat struktur skala sendiri versi Anda yang penting ya di atas daripada UMP. Itu aja. Karena jelas ini
Ini upah minimum provinsi ini yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Bapak Gubernur keras ini, Bu. Karena ada di poin keberapa itu, ke poin keempat kalau salah atau poin ketiga, bahwa perusahaan wajib membuat struktur dan skala upah. Nah, di poin keempat kan, yang keempat itu wajib. Nah, dengan bahasa itu, ya kan Pak Gubernur ini mengeskakan itu kan mengacu kepada regulasi yang ada. Yang dulunya PP 78, sekarang PP 36. Ya. Kalau saya salah kan ada PP 51 kan. Karena 51 ini kan cuma hanya perubahan pasal saja dan hanya untuk persoalan penetapan upah minimum saja. Nah, tetapi kalau struktur skala upah kan memang diatur dalam peraturan menteri. Jadi turunan dari dulu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Nah, lalu kemudian ini diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tahun ini keluar ini barang. Nah, itulah turunannya PP 51. Tapi PP 36 turunannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ya, itu turunannya. Jadi memang saya sangat berharap ini kita semua bertiga unsur pengusaha, pemerintah dan pekerja ya bersama-sama lah mengedukasi pengusaha yang belum paham dan memberikan pemahaman kepada teman-teman serikat buruh, serikat pekerja yang belum paham maksud dan tujuan adanya struktur dan skala upah. Karena saya yakin bahwa sebagian teman-teman juga menganggap bahwa yang paling bagus diperjuangkan itu adalah kenaikan UMP. Ya kan? Nah, padahal kan menurut yang sebenarnya yang diperjuangkan adalah susu. Karena di situ ketidakadilannya. Masa sama upahmu yang masa kerja 1 tahun dengan yang 10 tahun. Kan begitu. Jadi intinya seperti itu. Yang terpenting adalah edukasi dan edukasi butuh dan anggaran sosialisasi ya. Edukasi dan juga sosialisasi ya. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Suwardi dan juga Pak Anto untuk closing statement kita? Tidak, sudah cukup ini sebenarnya. Tapi itu yang saya sampaikan tadi, kita bertiga sama-sama mengawal ini sesuai dari penetapan dari Pak Gub. Jadi penetapan UMP tadi bukan hanya nilai UMP juga, tapi ada poin tadi 4 perusahaan wajib menerapkan. Nggak tahu ini Smart FM ini langsung tahu ini fokusnya memang ke susu ini. Ya, jadi bukan ke UMP-nya. Jadi pas lah yang kita kawalnya iya supaya segar, susu segar nanti gitu. Jadi intinya kami akan kawal ini walaupun keterbatasan tadi yang disampaikan Pak Kabid, pemerintah harus sama-sama kita kawal dan itu kami sendiri memang sudah ada di ranah itu. Jadi saya kira itu usaha kita lah. Kami juga berusaha nanti akan membuat satu semacam pemberitahuan atau semacam sosialisasi juga, edukasi juga bagaimana ke teman-teman pengusaha untuk kami sampaikan bahwa tidak hanya di OMP ini. Yang terpenting adalah penerapan dari pemberlakuan dan tadi biar sederhana. Struktur itu kan struktur skala, artinya itu membuat satu jenjang yang dihitung dari jabatan, masa kerja, kinerja, kemudian sesuatu hal yang ada nggak yang extraordinary yang dilakukan. Itu semua faktor mempengaruhi. Itu yang menjadi pembanding struktur tadi. Jadi tidak ada 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun itu harus ada pembedanya masa kerja tadi. Itu. Dari Pak Anto ada yang disampaikan Pak? Saya terima kasih karena isu perbincangan kita ini bukan cuma seputaran UMP saja, tapi ada hal yang diangkat baru ini tentang struktur skala upah. Jadi dengan momen ini saya rasa pendengar sudah tahu bahwa upah minimum itu untuk siapa sih? Yang 01, tapi yang di atas 1 tahun, mari sama-sama kita perjuangkan ini. Nah, memang yang saya bilang tadi keterbatasan dari sisi pemerintah. Nah, pihak Apindo juga sudah satu bahasa dan teman-teman SPI juga satu bahasa. Ya, ditambah dengan masyarakat. Mari kita sama-sama. Jadi media juga sudah
mulai mensosialisasikan dengan ini, kami dibantu ya, kami terima kasih sekali. Mudah-mudahan momen ini bisa menjadi teman-teman pengusaha mengerti, oh susu ada. Ya, paling sederhana tadi ya, susu itu kalau mau ya bikin aja, iya bikin sendiri. Yang penting dia di atas upah minimum tadi. Mau model seperti apa? Tapi kalau mau baca bagaimana menyusun susu itu ya baca tadi Permenaker. Kan sudah ada cara membuat susu. Ada berapa metode di situ dipakai. Itu metode paling sederhana. Kalau perusahaan-perusahaan besar kayak Pak Suwardi udah sangat banyak metodenya yang dipakai dan itu sangat lebih baik dari Permenaker ini ya. Saya rasa itu barangkali ya. Baik. Baik. Sekali lagi terima kasih ya untuk hadirannya dari Bapak Andi Malanti, Koordinator Wilayah KSBSI Sulsel, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Andi Malanti, kemudian Pak Suhardi, Ketua Apindo Sulsel, dan juga Pak Akhirianto, Kabid Hubungan Industrial di Senaker Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Dan ya, Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di Makassar Insight untuk hari ini. Dan untuk siaran ataupun talk show ini, itu Anda kembali bisa melihatnya ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi terima kasih Smart Listeners, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Saya Mirza Arianti pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.